Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Ardani, NIM K2322049, mahasiswa S1 Pendidikan Fisika FKIP UNS Angkatan 2022. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait media pembelajaran yang saya buat, yaitu media pembelajaran interaktif berbasis Canva pada mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 bab tata surya untuk pembelajaran di SD Negeri Kendal untuk memenuhi tugas media pembelajaran berbasis komputer. Media pembelajaran yang saya buat yaitu yang pertama terkait media pembelajaran interaktif berbasis Canva, di mana nanti media tersebut akan digunakan untuk pembelajaran bersama dengan guru, berkolaborasi dengan guru pada saat asistensi pengajaran di SD Negeri Kendal kelas 6 pada mata pelajaran IPAS bab tata surya. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif tersebut, siswa mengerjakan LKPD yang sudah saya buat menggunakan live worksheet, di mana itu merupakan lembar kerja berbasis online yang bisa diakses menggunakan internet, baik menggunakan HP ataupun menggunakan laptop. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas media pembelajaran berbasis komputer, saya akan menjelaskan yang pertama terkait pembuatan media yang saya buat, yaitu media pembelajaran interaktif berbasis Canva pada mata pelajaran IPAS bab tata surya kelas 6 di SD Negeri Kendal Rejo. Berikut media yang saya buat. Ini merupakan media Canva yang saya buat, yaitu terkait tentang bab tata surya menjelajahi bumi dan antariksa pada kelas 6 di SD Negeri Kendal Rejo. Pembuatan media ini digunakan untuk pembelajaran IPAS, bertujuan agar siswa lebih interaktif, aktif, efektif, dan efisien pada saat pembelajaran, di mana nantinya pembelajarannya dilaksanakan dengan menggunakan proyektor dan laptop, dan nantinya siswa bisa agar nantinya siswa bisa tertarik dan memiliki minat dan motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran dengan media pembelajaran yang interaktif ini. Ini sudah saya buat bersama dengan guru wali kelas 6, Ibu Sinta, di mana kami berkolaborasi dengan beliau untuk membuat materi ini terkait tata surya dengan media pembelajaran berbasis Canva, terutama untuk interaktif, media pembelajaran interaktif berbasis Canva. Izin mempresentasikan terkait media yang sudah saya buat di sini dengan judul halaman yang pertama, yaitu halaman judul terkait kanvanya dengan tulisan tata surya menjelajahi bumi dan antariksa. Di sini kami buat semenarik mungkin dengan elemen-elemen di mana menyesuaikan dengan judulnya, temanya atau topiknya, yaitu tentang tata surya menjelajahi bumi dan antariksa. Di halaman awal ini eh, terpampang atau elemen video dengan sangat menarik, di mana nanti bisa menggugah, menarik minat dan motivasi peserta didik dengan melihat video-video yang menarik, elemen-elemen yang menarik, diharapkan siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Masuki halaman atau judul halaman yang kedua, di mana nanti kami menawarkan kepada siswa akan ada dua agenda atau dua kegiatan, yaitu belajar dan bermain. Belajar kali ini yaitu dengan media pembelajaran berbasis Canva, dan nanti bermain dengan adanya ice breaking pada saat pembelajaran di kelas. Ditambah dengan elemen-elemen yang menarik, ada bubble dan juga astronot yang menyesuaikan dengan tema atau topik pada materi tata surya. Diharapkan siswa bisa meningkatkan motivasi dan tertarik dengan pembelajaran kali ini. Kemudian dijelaskan juga terkait tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama untuk menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggotanya, dan yang kedua mengaitkan peristiwa rotasi dan revolusi bumi dengan kehidupan di bumi. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan bisa diterapkan dan bisa diterima oleh para peserta didik, dan mereka bisa mengikuti dengan baik terkait tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi nantinya setelah melewati pembelajaran ini, siswa bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran tersebut. Ditampilkan dengan elemen-elemen yang menarik, diharapkan juga siswa bisa mengikuti dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Memasuki halaman berikutnya, ditampilkan sebuah video fenomena alam terkait matahari, bumi, dan juga bulan, yang nantinya akan sebagai video pemantik
peserta didik agar mereka memiliki ketertarikan dan motivasi dalam pembelajaran, mengenalkan lebih awal di mana ada video matahari, bumi, dan bulan, dan juga tata surya galaksi bumi semesta. Juga video berikutnya terkait video matahari terbit sebagai video pemantik kepada peserta didik. Video berikutnya terkait matahari terbenam, juga untuk video pemantik peserta didik. Nah, dari video tersebut terdapat pertanyaan pemantik yang disampaikan untuk peserta didik, di mana yang pertama, bagaimana bumi dapat bergerak, dan yang kedua, apa hubungan antara bumi, bulan, dan matahari. Harapannya, setelah mereka tadi melihat video tadi, peserta didik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Kemudian di sini ada sedikit komik yang ditampilkan. Nantinya peserta didik bisa membaca dan juga saling berdialog supaya bisa meningkatkan keaktifan dan interaktif antar sesama peserta didik. Memasuki materi yaitu yang pertama terkait mengenal matahari, bumi, dan juga bulan, di mana tersedia elemen-elemen yang menarik, gambar-gambar dan visual yang menarik. Harapannya peserta didik bisa uh, tergoyak, bisa melihat dan visualisasinya dengan baik, dengan mencatat dan menuliskan materi dengan baik. Ada matahari, bumi, dan juga bulan. Nah, materi yang kedua kita masuk ke gaya gravitasi di antariksa. Disampaikan juga gambar-gambar yang menarik terkait gaya-gaya gravitasi di antariksa, di tata surya, baik antara gaya gravitasi matahari dan juga di bumi. Kemudian kita juga akan berkenalan lebih dalam terkait yang pertama itu matahari, disajikan dengan jelas visual yang sangat menarik gambar matahari, dengan harapannya siswa bisa menggambar nantinya dan juga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, menyimak dan mencatat hal-hal penting terkait matahari. Di sini juga sudah saya bold atau saya tebalkan terkait hal-hal yang penting untuk mereka catat tentang matahari. Kemudian yang kedua berkenalan lebih dalam dengan bumi, di mana juga terpampang visual yang baik, bagus terkait dengan bumi. Harapannya nanti siswa bisa menuliskan bumi, materi terkait bumi itu, dan menggambarkan juga mungkin terkait gambar bumi yang sudah tersedia. Kemudian materi selanjutnya berkenalan lebih jauh, lebih dalam terkait bulan, di mana sudah terpampang juga materi terkait bulan dan juga sudah saya bold materi yang penting, hal-hal yang penting, disajikan juga gambar bulan untuk menarik peserta didik agar lebih apa namanya minat dan penasaran bagaimana dengan gambar bulan. Nah, itu terkait materi coba pertama yang kami buat terkait media pembelajaran interaktif berbasis Canva, yang nantinya pada saat pembelajaran dilaksanakan dengan cara interaktif, aktif, dan saling komunikatif antara guru dan juga peserta didik. Kemudian pada saat pembelajaran selain juga dijelaskan medianya, materinya menggunakan medianya berbasis Canva, dengan harapan tadi bahwasanya peserta didik bisa memiliki minat motivasi yang tinggi, kemudian lebih interaktif antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain dengan elemen-elemen yang menarik juga. Setelah itu, setelah mereka mencatat, kemudian memahami materi subbab awal ini dengan baik, kemudian untuk tugas atau lembar kerja peserta didik, saya buat bersama dengan guru, yaitu lembar kerja peserta didik berbasis digital, yaitu menggunakan dengan live worksheet, di mana live worksheet ini merupakan lembar kerja
untuk peserta didik yang bisa diakses dengan digital, yang juga dibuat dengan digital menggunakan laptop ataupun dengan HP. Di sini saya sudah membuatkan akun untuk live worksheet ini dan juga sudah saya buat worksheet ini untuk siswa di sini dengan judul LKPD Bumi Bulan Matahari pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kita klik. Di sini saya sudah membuatkan eh, lembar kerja dengan judul atau mata pelajaran IPA, topiknya bumi dan tata surya. Di sini sudah saya buatkan dengan covernya yang sangat menarik agar bisa menarik perhatian para peserta didik dengan baik. Di sini sudah saya buatkan terkait identitas, di mana nanti siswa bisa menuliskan identitasnya di sini. Nah, pada live worksheet ini juga tersedia banyak-banyak elemen. Ini yang sudah saya buatkan sudah dalam bentuk jadi halaman 2 terkait judul, tujuan, dan juga petunjuk penggunaan LKPD-nya. Memasuki lembar kerja yang pertama, di sini siswa diminta untuk memperhatikan dan menyimak video pembelajaran. Di sini sudah saya tautkan untuk video materi pembelajaran dari guru. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran tadi berupa materi Canva yang sudah saya tautkan di sini. Saya klik. Ini yang tadi, mohon maaf, ya ini sinyalnya agak lama. Ini merupakan Canva materi yang tadi. Next, memasuki tugas atau lembar kerja yang ketiga, di mana siswa diminta untuk memilih dan melengkapi komponen gambar di bawah ini. Di mana siswa di sini akan memilih yang pertama gambar ini, kemudian ini dan ini. Siswa nanti tinggal mengklik saja dengan jawaban-jawaban yang benar. Misalnya contoh ini matahari, ini bulan, dan juga ini bumi. Kemudian pasanglah komponen benda langit dengan ciri khas yang sesuai, di mana tadi pada saat materi pembelajaran sudah dijelaskan terkait komponen benda langit dan ciri khasnya. Nah, pada lembar kerja ini harapannya siswa bisa menyimak materi tadi dan bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Dengan cara memasangkan saja, menggaris atau membuat anak panah, semisal ini gambar matahari, ciri khasnya itu misalnya adalah yang ini. Misal ini, kemudian ini gambar bumi, tinggal ditarik saja, yaitu sini, dan ini bulan bisa ditarik saja ke sini dipasangkan begitu. Next kita masuk ke soal yang kelima, yaitu soal esai dan juga ada pilihan ganda nantinya dengan menjawab pertanyaan. Di sini yang pertama siswa diminta untuk menjelaskan terkait pengertian bumi, bulan, dan matahari. Yang kedua terkait menjelaskan perbedaan rotasi dan revolusi. Kemudian di sini ada pilihan ganda. Yang pertama terkait butuh berapa waktu lama bumi berotasi. Siswa di sini tinggal mengklik saja jawaban yang benar antara A, B, C, D, atau E. Kemudian sama pertanyaan keempat dan pertanyaan kelima. Kemudian jika sudah selesai, bisa diklik finish. Di sini saya juga sudah membuatkan kunci jawaban yang benar. Jadi nantinya jika siswa menjawab dengan benar, maka akan ada jawaban misal hijau, dan misal jawaban salah itu jawabannya warna merah. Ini coba saya klik finish. Ini siswa bisa memilih namanya, level kelas 6, subjeknya mata pelajaran IPAS. Ini sepertinya tidak finish, tinggal ini aja cek my answer. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misal jawabannya hijau, hijau itu artinya betul ya, betul jawabannya benar. Kemudian ini juga betul, hijau semua, backgroundnya itu hijau itu betul. Nah, ini kalau salah merah karena kan kita tidak menjawab tadi akan tertulis merah, merah. Ini betul biru. Ini salah karena jawabannya salah, ngeklik asal tadi jawabannya salah, dan ini juga salah.
Jadi seperti itu untuk lembar kerja peserta didik dan cara membuat itu view-nya dan cara membuatnya yaitu semisal kita masuk ke edit elements. Nah, di sini itu sudah tersedia banyak elemen pada live worksheet. Ada banyak sekali elemen di sini. Yang pertama tadi untuk pembuatan cover judul, di sini saya membuat dengan media Canva. Nah, di sini kita juga bisa menuliskan identitas. Nah, identitas ini kita buat dengan yang namanya tag field. Ini misal kita buat di sini. Nah, kita bisa taruh di sini untuk menuliskan teks. Seperti itu. Ini masih sama untuk judul tujuan pembelajaran dan petunjuk. Nah, yang pertama di sini dengan elemen-elemen yang tersedia di live worksheet, di mana ada tag field tadi single choice. Single choice ini untuk memilih yang tadi ini, yang namanya pilihan ganda ada di sini, single choice. Nah, di sini bisa memilih jawaban-jawaban yang benar. Di sini kita bisa menuliskan style jawaban-jawabannya nanti dituliskan juga jawaban-jawabannya dan ini style-stylenya bisa kita modifikasi sesuai dengan keinginan dan ketertarikan kita. Kemudian ada checkbox. Checkbox di sini adalah untuk mengklik jawaban benar lebih dari satu dengan mencentang. Kemudian select. Select ini merupakan pilihan ganda ya, seperti ini. Select pilihan ganda. Kemudian word search. Word search ini adalah elemen untuk mencari kata, di mana kita nanti bisa misal menuliskan jumlah baris dan juga kolom di situ. Nanti kemudian kita bisa membuat tulisan-tulisan atau kata yang bisa dicari oleh peserta didik. Speak ini kita bisa merekam suara, kemudian drag, menaruh file, drop juga. Nah, join ini sama seperti yang ini memasangkan komponen-komponen. Play MP3 kita bisa menayangkan atau memainkan musik untuk peserta didik, post value. Kemudian di sini ada open arrow, simple text, dan juga listening. Ini saya perkecil terlebih dahulu. Setelah itu ada listening, mendengarkan link. Nah, link ini sudah saya tautkan di sini, menautkan link Canva-nya, juga sama PowerPoint juga sama, dan YouTube Player. Di sini saya sudah menautkan YouTube Player untuk menyimak video pembelajaran peserta didik. Ini dengan banyak-banyak elemen bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan baik untuk live worksheet atau lembar kerja peserta didik. Seperti itu kita simpan. Oke, sepertinya terkendala dengan sinyal. Dan itu terkait apa namanya worksheet yang sudah saya buat lembar kerja peserta didik terkait materi bumi, bulan, dan matahari. Nah, itu tadi dua media pembelajaran yang saya buat, yaitu yang pertama, media pembelajaran interaktif berbasis Canva pada materi tata surya kelas 6, di mana itu media tersebut saya buat dan kami susun bersama dengan guru kelas 6 yang akan diimplementasikan atau diterapkan pada saat pembelajaran di kelas 6. Harapannya dengan media pembelajaran tersebut, peserta didik dapat lebih interaktif, aktif, dan juga komunikatif antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain, dan juga antara peserta didik dan juga gurunya. Kemudian setelah mengikuti materi pembelajaran dengan baik, kemudian ada ice breaking dan di akhir peserta didik mengerjakan tugas atau PR terkait lembar kerja peserta didik untuk menguji pemahaman siswa terkait materi yang sudah disampaikan di kelas dengan menggunakan media Canva. Untuk lembar kerjanya yang kedua, media yang saya buat yaitu lembar kerja peserta didik berbasis live worksheet, di mana itu yang sudah saya jelaskan tadi, lembar kerja berbasis online yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja oleh peserta didik. Seperti itu media pembelajaran yang sudah kami buat, yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas media pembelajaran berbasis komputer dengan dosen pengampu Ibu Fairusi Fitria Haryani, SPD, MPD. Demikian video ini saya buat. Setelah ini yaitu pengimplementasiannya di mana nanti saya asistensi pengajar bersama dengan guru
menerapkan terkait media pembelajaran Canva dan juga nanti apa namanya live worksheet untuk lembar kerjanya peserta didik yang akan saya asistensikan atau membuat pengajaran di kelas 6 pada hari pada hari Kamis pada mata pelajaran IPAS di kelas 6. Terima kasih sekian dari saya terkait video atau pembuatan pengembangan media ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.